Halo semuanya, saya Ferdian Rizky. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat suatu project dengan Android Studio Preview 3. Oke, kita akan melakukan start di bagian menu Windows, teman-teman. Dan ini memerlukan waktu beberapa saat untuk bisa tampil ya. Android Studio versi ini sudah dilengkapi beberapa feature, yaitu mendukung bahasa pemrograman Kotlin, kemudian Java, atau juga bisa untuk melakukan konversi dari Java ke Kotlin. Oke. Nah, mengapa saya menggunakan versi Android Studio 3 ini, teman-teman? Karena ini menyesuaikan dengan perangkat ya. Memang ada Android Studio yang versi terbaru, namun karena itu memerlukan spesifikasi yang cukup tinggi, menyesuaikan dengan perangkat yang kita punya, oke? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, Android Studio ini itu didukung oleh IntelliJ platform yang sama dengan pencipta dari bahasa pemrograman Kotlin itu sendiri, yaitu IntelliJ. Nah, sekarang kita akan membuat suatu project, yaitu kita pilih Start a New Android Studio Project. Nah, di sini kita namakan projectnya adalah My Udemy App. Nah, kemudian untuk domain company, yaitu kita ketikkan defaultnya, yaitu user.example.com. Nah, teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk package name ini akan menyesuaikan dengan company domain yang ditambah application name. Nah, di sini jangan lupa untuk melakukan include Kotlin support untuk bisa menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Oke, kita lakukan next. Nah, di sini akan ditanyakan perangkat smartphone mana yang akan kita pakai. Ya, selain itu ada Wear, TV, Android Auto, yaitu adalah contohnya untuk perangkat-perangkat IoT, Internet of Things, oke? Nah, di sini kita hanya perlu untuk menyeleksi phone and tablet saja, teman-teman. Oke, klik next. Nah, di sini kita akan disuguhkan fitur mobile activity yang di sini akan disuguhkan tipe yang mana yang sesuai dengan aktivitas dari project kita. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan seleksi ke empty activity ini, teman-teman. Ya, dimana di sini nantinya kita akan bisa melakukan penambahan tools yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita lakukan next. Tiap activity atau tiap screen yang secara default mengandung dua files. Yang pertama adalah Kotlin file. Di dalam file ini kita bisa melakukan penulisan kode yang bisa kita sesuaikan, yaitu tentang functionality. Contohnya adalah koneksi ke database, kemudian untuk kalkulasi, untuk animasi, dan lain sebagainya. Oke. Dan layout name ini adalah file XML. Di dalam file ini kita bisa melakukan penulisan kode untuk desain, oke? Yaitu untuk background, tampilan screen, untuk penambahan tools yang akan ditambahkan ke dalam screen kita dan lain sebagainya, oke? Dan sekarang kita lakukan klik finish. Dan jika kita pilih finish, maka ini memerlukan waktu lagi untuk menuju ke tampilan berikutnya, teman-teman. Oke, kita sabar saja. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita sudah berhasil membuat project yang secara default itu akan dimulai dengan main activity di dalam file Kotlin. Oke. Di dalam project kita secara default ada include 3 folder, yaitu manifest, Java, dan resources. Dalam folder manifest, kita bisa menaruh beberapa setting seperti permissions atau startup activity, kemudian nama dari project kita, dan icon apa saja yang kita includekan nanti ke dalam project. Dan semua ini bisa kita temukan langsung di dalam main file dari instalasi Android Studio kita, teman-teman. Kemudian folder yang kedua ini adalah folder dari file pemrograman kita. Di sini terdiri dari beberapa folder. Folder yang pertama, nah bisa teman-teman lihat di sini di dalamnya ada file main activity, yaitu adalah Kotlin file berisikan kelas yang melakukan inheritance ke app compat activity. Nah, sekarang bagaimana dengan folder yang ketiga ini? Folder ketiga ini berisi resources yang berisikan desain seperti gambar, audio, video, kemudian resources yang bersifat string seperti file warna dan lain sebagainya, oke? Nah, di layout file ini kita bisa melihat ada file XML. Dan jika kita lakukan double klik pada file ini, teman-teman akan melihat desain dari tampilan screen project kita nanti, teman-teman ya. Ditunggu dulu.
Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah activity yang berisikan satu screen, oke? Yang secara default akan menampilkan hello world di sini. Oke, kita klik kanan dan lakukan delete ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa tools. Dan kita bisa melakukan drag and drop tools-tools ini ke dalam activity kita ya di screen ini, oke? Nah, kita juga bisa beralih ke teks untuk melihat XML dari activity kita. Constraint yang ada di sini adalah constraint layout. Constraint layout di sini digunakan untuk melakukan control tools pada activity kita. Oke, mari kita langsung implementasi saja, teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk memilih teks. Kemudian kita drag and drop ke dalam text view. Nah, untuk melakukan penempatan dari text view ini, nah di sini perhatikan teman-teman ada beberapa titik, yaitu di sini titik yang berwarna merah. Oke, jika kita pencet ini, maka ini akan bergeser secara otomatis. Oke, coba di sini saya akan pencet titik yang ada di bagian atas, geser bagian text view-nya untuk menambahkan space. Kita juga bisa melakukan delete dan kemudian kita geser lagi untuk mendapatkan horizontal space. Nah, jika kita sudah menyesuaikan tampilan, oke, kita bisa beralih ke sini, teman-teman. Di sini ada atribut dari teks. Oke, kita bisa melakukan perubahan. Contohnya di sini adalah welcome. Maka sekarang berubah menjadi welcome di sini, teman-teman. Dan kita juga bisa merubah ukurannya dengan menggunakan atribut text size. Ya, contohnya di sini 30. Nah, seperti yang teman-teman lihat, maka di sini ukuran dari tulisan ini yaitu adalah 30. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita untuk bisa melakukan running, oke? Nah, di atas ini teman-teman bisa memilih klik pada run ini, teman-teman. Secara default di sini akan disuguhkan emulatornya atau device yang telah kita koneksikan ke komputer kita menggunakan USB ya untuk physical mobile. Nah, di sini saya akan memilih emulator. Kita select emulator yang akan kita pakai, klik OK. Dan kita tunggu emulator ini untuk berjalan. Dan ini memerlukan waktu beberapa saat menyesuaikan spesifikasi perangkat dari teman-teman, oke? Semakin bagus maka akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Many minutes later. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, kita sudah diberikan tampilan welcome, yaitu adalah text view yang sudah kita buat sebelumnya. Di mana text view di sini berfungsi untuk menampilkan beberapa data berbentuk tulisan. Jadi inilah akhir dari video kita, bagaimana cara kita membuat file project menggunakan Android Studio 3. Sampai jumpa di video berikutnya.